Oke oke. Jangan lupa punya saya juga ya, Bu. Oh, yang Bapak apa namanya, Pak? Ari Eneng, Bu. Ari Eneng? Iya. Terus Pak Niko juga Siap. punya nih, ada juga. Siap, saya Oke, cari dulu, terima Bapak. kasih banyak. Baik, iya. Terima kasih, Ibu. Oke, selamat datang Pak Aan. Ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nggih, Pak Aan, monggo nanti kalau misalkan komunitas kita itu mau dibagikan ke teman-teman, silakan saja ya. Siap Pak. Iya. Jadi supaya ini komunitas kita itu lebih ramai lagi, lebih banyak lagi orangnya. Oke, mungkin masih tertahan di 8 orang ini. Gimana Pak Bungkus, apakah kita mulai saja? Iya, nggak apa-apa Pak, dimulai saja. Nggak apa-apa ya Pak ya, Iya, nggak kita apa-apa. menghargai waktu. Iya. Oke, sudah punya virtual background rupanya. Ternyata bisa Baik Bapak Ibu, dipasang, ini iya. adalah Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah Pak Bungkus Prasetyo, beliau dari Siamia Kitab in Matematik di Yogyakarta. Untuk lebih mengenal beliau, nanti beliau bisa memperkenalkan diri sendiri, ya Pak ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama-sama paparan dari Pak Bungkus. Kepada Pak Bungkus dipersilakan. Terima kasih Pak Ari. Rekan-rekan semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungkus Dias Prasetyo dari Siamia Kitab in Mathematics. Nanti boleh panggil Pak Bungkus atau Pak Dias, gitu ya. Kalau yang belum kenal SIKIM, itu nanti tanya Pak Ari. SIKIM itu ini Bu, lembaga pelatihan guru gitu aja, lembaga pelatihan guru matematika. Siamia Kitab in Mathematics. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut bisa langsung cari websitenya Siamia Kitab in Mathematics, itu ada banyak penjelasannya. Nah, oh iya kita di bawah, kalau dulu kita di bawah Sekjen. Tahun depan kita di bawah GTK. Fungsi kami mirip seperti PM4TK Matematika dulu ya, jadi mendiklat guru. Tapi area kami lebih luas, yaitu se-Asia Tenggara. Jadi kalau ada guru yang dekat ke kami, ya macam-macam, ada yang dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, se-Asia Tenggara gitu. Seringnya pakai bahasa Inggris, seperti yang Pak Ari alami saat datang ke Jogja, tapi ada juga yang berbahasa Indonesia kalau kita datang ke daerah. Nah, diklat-diklat yang kami lakukan itu ada banyak macamnya. Ada diklat untuk ICT, seperti malam ini, lalu ada diklat untuk matematika realistik, ada diklat untuk pembelajaran STEM atau STEAM, ada untuk pembuatan media pembelajaran baik yang digital maupun yang hands on. Ada juga diklat untuk joyful learning. Terus differentiated instruction, pembelajaran berdiferensiasi.
apalagi ya, banyak soalnya. Terus ada juga diklat untuk kepala sekolah dan pengawas itu juga ada. Tapi saya nggak pernah ngajar itu. Saya ngajarnya selain yang diklat pengawas dan kepala sekolah, lalu ada juga untuk lesson study. Nah, saya di Sikim sebagai pengajar. Kalau istilahnya di Sikim itu training spesialis. Nah, spesialisasi saya itu di integrasi ICT. Salah satunya adalah GeoGebra. Nah, ini kan komunitas pengguna GeoGebra. Pak Ari itu dulu sebenarnya bukan diklat GeoGebra, diklat RME dulu, Realistic Mathematics Education. Tapi Pak Ari ini penggiat GeoGebra. Nah, karyanya banyak, sering menang lomba. Di sini pernah menang lomba juga, ya Pak Ari ya. Tahun 2020 ya Pak Ari. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke Applet, saya bisa share screen nggak ya Pak? Share screen-nya, oh nih. Nah, kayaknya kenalannya cukup ya. Langsung ke Applet saja ini. Entire screen aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, sebelum kita membuat sebuah applet, perlu kita pahami dulu bahwa applet itu hanya sebagian, ya, hanya sebagian kecil dari aktivitas pembelajaran yang kita lakukan. Jadi seampuh-ampuhnya applet, sesakti-saktinya applet itu tetap tergantung dengan aktivitas pembelajarannya. Applet yang sederhana, kalau dikemas dengan rencana pembelajaran yang menarik, jadi kelihatan lebih menarik gitu. Nah, hari ini kita nggak akan membuat applet yang rumit-rumit dulu, tapi yang sederhana dulu. Nah, nanti ada banyak bahasa teknis ya, kalau kita belajar GeoGebra. Ada yang namanya GeoGebra Applet. Ada yang namanya aplikasi GeoGebra. Ada yang namanya GeoGebra Activity. Ada yang namanya GeoGebra Book. Ada yang namanya GeoGebra Lesson atau GeoGebra Classroom. Nah, aplikasi GeoGebra itu tempat kita membuat file GeoGebra. Ada yang online, ada yang offline ya. Kalau yang offline itu ya tetap harus di-download dulu di laptop, tablet maupun handphone atau smartphone ya. Kalau yang online, kalau kita mengunjungi website GeoGebra, di halaman depan nanti tinggal pilih mau mau aplikasi yang mana. Ini isinya aplikasi online semua. Kita bisa memilih salah satu. Misalkan kalau untuk membuat applet yang lengkap biasanya saya menggunakan GeoGebra Classic. Baik yang offline maupun yang online, saya menggunakan GeoGebra Classic. Kalau yang offline saya lebih suka yang Classic 5. Walaupun yang terbaru kan Classic 6, tapi saya lebih suka Classic 5. Pak Ari biasanya kalau di sini pakai yang 5 atau yang 6? Halo? Yang 6, Pak. Oh, yang 6 ya. Berarti kan kalau yang 6, saya tidak perlu pakai yang offline ya. Karena kalau yang online itu kan sama dengan yang Classic 6. Nah, ini tempat membuat GeoGebra appletnya. Nah, applet sendiri kan hanya sebagian kecil. Karena saat pembelajaran jarang sekali, kalau saya jarang sekali hanya memberikan sebuah applet tunggal. Biasanya appletnya itu termuat dalam sebuah aktivitas. Misalkan sebuah applet, nanti di bawahnya applet itu masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Kalau applet kan sudah tinggal pakai aja, nanti bisa kita pantau. Nanti pertanyaannya ya tergantung apa yang sedang didiskusikan pada saat pembelajaran. Nah, contohnya misalkan applet yang bukan. Bentar, mana ya? Saya cari dulu. Nah, misalkan seperti ini. Contoh ini contoh sederhana saja. Ini adalah contoh GeoGebra Book sebetulnya ya. Nah, kalau GeoGebra itu
kumpulan dari beberapa aktivitas GeoGebra. Nah, satu aktivitas GeoGebra itu bisa terdiri dari beberapa applet. Ini aktivitas. Kalau aktivitas ini saya buka, bisa terdiri dari beberapa applet atau beberapa pertanyaan mungkin ya. Ada teksnya, ada appletnya sendiri, lalu ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi di kelas. Nah, applet sendiri nanti ada beberapa tipe. Ada applet untuk eksplorasi, contohnya seperti yang nampak di layar. Ini misalkan eksplorasi suatu fungsi kuadrat. Kita berikan kita berikan A itu apa, B itu pengaruhnya apa. Kita biarkan anak-anak untuk mencoba terlebih dahulu bermain-main dengan applet tanpa kita kasih tahu apa sih maksudnya atau pengaruh A dalam fungsi kuadrat, pengaruh B, pengaruh C. Mereka bermain-main dulu. Lalu ada pertanyaan yang harus mereka jawab, gitu ya. Ada applet untuk eksplorasi atau investigasi. Ada juga applet untuk latihan. Nah, misalkan seperti ini untuk latihan, buah pertanyaan, anak-anak menjawab ya. Karena ini GeoGebra, maka pertanyaannya itu ya, pertanyaannya bisa dalam bentuk teks, jawabnya dalam grafik. Atau sebaliknya, pertanyaannya dalam grafik, jawabnya dalam teks ya. Nah, misalkan ini pertanyaannya kan grafik. Tentukan fungsi ini, anak-anak harus mengetikkan apa fungsinya. Gitu. Karena GeoGebra jadi lebih fleksibel. Atau malah pertanyaannya dalam teks, jawabnya dalam teks ya, nggak butuh gambar. Itu juga bisa. Semuanya dimungkinkan. Nah, tentu kalau applet untuk eksplorasi atau investigasi, ya, tidak harus ada feedback benar salah, itu kan tidak harus ya, karena ini untuk investigasi. Kalau applet membutuhkan feedback benar salah, apakah jawaban siswa itu benar atau salah, agar mereka bisa berlatih. Gitu. Nah, dengan kemajuan yang sekarang, pengguna GeoGebra yang sekarang, setelah membuat applet kan lalu diupload gitu ya di akunnya masing-masing, lalu mereka membuat sebuah kelas digital GeoGebra Lesson untuk dikerjakan bersama-sama siswanya. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kita mau buat applet yang seperti apa? Apa untuk eksplorasi atau investigasi atau visualisasi gitu ya? Atau applet untuk gitu. Yang mana dulu ini? Yang paling sederhana dulu, Pak. Oke, yang sederhana dulu ya, Pak ya. Ya. Nah, misalkan ini saya contohnya dengan fungsi kuadrat ya, nanti bisa diganti itu fungsi linier itu ya. Bisa ya, ini kan cuma contoh saja. Nah, misalkan kita mau membuat sebuah applet untuk menginvestigasi fenomena fungsi kuadrat apabila kita mengganti ABC-nya gitu. Nah, dasarnya saat kita membuat sebuah applet baik yang untuk eksplorasi maupun yang apa namanya? yang latihan itu hanya bermain dengan variabel ya. Karena ya GeoGebra itu bukan bahasa pemrograman, tapi kita bisa belajar atau kita bisa mempraktekkan prinsip-prinsip pemrograman. Nah, kita hanya bermain variabel. Misalnya begini, kalau kita mau membuat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu ada berapa variabel yang dibutuhkan? Ini kalau guru matematika jawabnya ada satu, yaitu x. Ya, kalau di matematika itu hanya satu. Tapi maksud saya, kalau di pemrograman, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu kita butuh 3 variabel. Variabel untuk A, variabel untuk B, dan variabel untuk C. Gitu.
Nah, jadi kita akan membuat variabelnya atau bilangannya atau objeknya gitu. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah sebuah bilangan ABC. Cara membuatnya ketinggal A sama dengan berapa? 0 boleh, 1 boleh ya. Nah, A sama dengan 0, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa gitu. Boleh ya. Nah, kalau di GeoGebra klasik 5, begitu kita membuat bilangan, otomatis terbuat slider gitu. Nanti kalau mau mengubah batasan slidernya, ya bisa dibuka propertiesnya bisa ya. Kalau kita pilih, kita batasi yang positif dulu. Misalnya kita batasi dari positif itu, kalau kita tadi gimana? Saya klik setting, keluar setting ya. Nah, terus kita pilih slider, minimal maksimalnya bisa kita ganti. Ganti 0 sampai berapa? Sampai 5, kalau misalkan mau yang non negatif dulu gitu. Tapi misalkan tidak, ya tetap 5 sampai 5 juga dipersilahkan. A, variabel untuk B, dan variabel untuk C. Nah, dalam bahasa pemrograman semuanya disebut variabel jadi ya. Cuma nilainya nanti beda-beda. Ini nilainya semuanya numbers ya, bilangan semua A, B, C. Gitu. Nah, setelah kita punya A, B, C, maka kita butuh objek baru, yaitu si fungsi kuadratnya. Nah, bisa kita masukkan langsung, namanya F misalnya ya, F sama dengan, atau nggak usah kasih F juga boleh, F sama dengan AX kuadrat, pangkatnya pakai topi ya ini ya, di angka 6 itu ya, AX kuadrat plus BX gitu, plus C. Jadi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita membuat sebuah fungsi yang nilainya itu B yang sudah kita buat, C yang sudah kita buat. Jadi kalau saya tekan Enter, maka muncul sebuah fungsi. Fungsinya nggak kuadrat ya, karena A-nya 0. Kalau mau lihat kuadratnya, ya kita ganti nilai A-nya. Nah, secara prinsip untuk membuat yang ekspektasi tadi ini sudah mendekati selesai ya. Tinggal kita permanis gitu. Kita buat lebih cantik gitu. Misalnya, oh ya gini, saat kita membuat applet, bayangkan kita itu membuat sebuah rumah makan atau restoran. Algebra view ini ya, yang saya tunjuk ini dapurnya. Ini dapurnya ini. Graphics view itu ruang makannya, etalasenya. Kalau kita sebagai pemilik rumah makan, tamunya itu kan ya cuma berhenti di ruang makan ya, nggak masuk dapur itu. Karena kalau masuk dapur nanti malah membuat kerusuhan. Malah ganti bumbu, dapurnya kebakaran, rusak semua ya. Nanti ini akan kita tutup. Jadi kan siswa nanti tidak mengubah nilai ABC-nya itu tidak melalui algebra view, tetapi mereka cukup di sini. Nah, slidernya ini berarti harus kita munculkan di graphics view. Kita munculkan ya, cukup diklik kan, jadi A, B, C gitu. Nah, bisa kita ubah dari sini. Nah, misalkan ini kita mau apa? Mau kita ubah warnanya, kita bikin lebih tebal itu juga boleh. Nah, tadi apa lagi? Oh, ada teks di sini, ya kita tambahkan teks. Tambahkan teks berarti kita aktifkan ini apa? Text tools. Ya, saya nggak tahu istilah bahasa Indonesia text tools. Ya, tools untuk teks ya, kita aktifkan, lalu kita buat di sini. Fx gitu. Kita ketik biasa sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu. Nah, ini kan nggak cantik ya.
AI kuadrat plus BI plus C. Kalau mau cantik ya kita aktifkan latex formulanya. Kalau nggak diaktifkan, itu kayak gini bentuknya. Maka biar lebih cantik kalau menulis sebuah persamaan matematika, itu menggunakan latex formula. Tinggal kita oke aja. Nah, gitu. Jangan lupa klik kursor putihnya untuk memindahkan teksnya. Kalau perlu dipindah ya, mungkin perlu pindah di atas ke bawah. Nah, setiap komputer itu kadang beda-beda. Mindahnya ada yang pakai klik kanan, ada yang pakai klik kiri ya. Misalkan kalau tempat saya pakai klik kiri. Kalau untuk slider mindahnya pakai klik kanan. Ini nggak seragam mindahnya. Nah, misalkan di sini kita pindah. Kenapa saya pindah ke kiri atas? Karena GeoGebra itu ngitung layar itu dari pojok kiri atas. Jadi kalau layarnya kepotong, yang kepotong ada sebelah kanan dan sebelah bawah. Jadi usahakan kalau mau meletakkan keterangan soal atau apapun itu kiri atas. Ya. Yang dipotong itu nanti kanan bawah duluan. Nah, kita bisa pindah-pindah ke tempat yang sesuai lah, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus jangan lupa kalau kita membuat sebuah teks, kita usahakan teksnya itu nggak kemana-mana ya, jadi harus dikunci posisinya dan dikunci layarnya. Caranya tinggal kita klik biasa, kita klik, lalu kita klik kanan, nanti muncul pilihan seperti ini. Ya, bisa kita kunci objeknya dulu, kita aktifkan, kita centang, kita klik gitu aja. Lalu klik kanan lagi untuk membuat dia di tempat yang sama di layar, pintu screen gitu. Soalnya kalau tidak saya pintu screen, nanti kalau kita geser kanvasnya itu dia ikut kemana-mana ya. Karena teks itu kalau di GeoGebra dianggap objek geometri. Karena objek geometri dia punya posisi koordinat, berarti dia kalau dipindah kanvasnya kan ikut koordinat sini terus ya. Nah, maka perlu kita kunci ke pintu screen biar dia nggak kemana-mana. Kadang ini yang lupa ya. Ini soalnya kok nggak kelihatan itu. Ya karena belum di pintu screen. Apalagi tadi ada teks biasa, teks statis, lalu kita ada teks dinamis. Nah, kita membuat teks lagi, kita aktifkan, lalu kita buat teks fx sama dengan gitu. Sama dengan. Nah, kalau teks dinamis itu kan berarti tergantung objek yang kita punya. Karena saya mau fx ini sama dengan yang di sini, ya, yang di sini, maka saya ambil objeknya yang ada simbol GeoGebra-nya ini. Kita pilih F ya. Ya, saya ulangi. Fx sama dengan F gitu. Kita lihat previewnya. Nah, ini kan Fx sama dengan 0,3x kuadrat plus 0x. Ya. Kalau sudah ya kita buat 0. Nah, kita aktifkan latexnya biar lebih cetar gitu. Oke. Nah, aktifkan ini di kursor putihnya untuk menggeser. Aktifkan ini, aktifkan ini. Nah, ini tinggal dihias, misalkan mau diganti warna dan seterusnya. Itu udah selesai. Tinggal kita simpan, gitu ya. Tinggal kita simpan. Jangan lupa dapurnya ditutup dulu ya. Kita klik di sini, muncul menu ini, lalu close. Gitu. Saya ulangi. Klik sini, muncul menu 3 titik ini, klik, pilih close. Nah, oke. Tinggal kita simpan. Nah, cara menyimpannya,
Tentu ini ya, siswa kita kan nanti membuka ini itu belum tentu menggunakan laptop karena kan tidak semua siswa punya akses ke laptop. Mereka mungkin membukanya di tablet atau malah HP ya, kecil layarnya kan. Jadi sebelum disimpan itu layarnya kita kecilkan dulu. Ya nanti juga bisa ya, tapi nggak apa kita kecilkan dari sekarang. Cara ngecilinnya itu cuma seperti ngecilin ini, apa Windows itu loh Bu. Nah gini, kita kecilkan saja. Seberapa ya yang... Nah nanti kalau masih kebesaran ketahuan saat setelah diupload. Ya sekitar segini lah ya. Kalau sudah tinggal disimpan. Ya, saya ulang. Ada apa? Garis 3 di pojok kanan atas. Sudah disimpan, save gitu ya. Ini misalkan apa ini? Komunitas GeoGebra Project 1 gitu. Misalnya save. Nah, gitu. Selesai membuat applet yang pertama. Nah, kita cek dulu apakah sudah jadi betulan itu ya. Kita klik di sini di menunya, lalu kita ke profile. Nah, di sini ada ya. Sudah ada di profile kita. KG Project 1. Sebentar ya Pak ya. Ini mute-nya gimana? Baik Pak. Sebentar. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Bungkus, mungkin ada yang ini ya sudah menyiapkan pertanyaan mungkin agar tidak terlalu jauh ya. Boleh bertanya Bapak. Ya silakan Ibu Yani. Memberi warnanya bagaimana Bapak? Oke, memberi warna ya. Kita tunggu Pak Bungkus dulu ya Bu ya. Siap. Sebentar, ini ada yang ikut tampil. Aduh, sebentar. Ya. Adek. Ya, untuk memberi warna pada yang tadi sudah simpan Ibu? Iya, sampai simpan tadi Pak. Berarti sudah bisa dilihat di profile. Atau sudah ditutup belum? Sudah ditutup? Yang tadi. Jadi cara memberi warnanya begini Bu, sebentar ya. Saya kan sudah saya tutup tadi ya. Saya edit dulu sebentar. Bentar saya edit. Nah, untuk mengganti warna, kita bisa memilih ya, mengklik ininya, mengklik objeknya, apapun objeknya itu bisa kita klik. Kalau yang paling gampang itu setelah kita klik ini Ibu, ada simbol ini, simbol segitiga. Warnanya. Kalau kurang, klik tanda plus ini, nanti muncul pilihan warna yang lebih banyak. Jadi kalau saya klik di sini, nah warnanya kan ada banyak ya, bisa kita ganti jadi merah, jadi hijau, atau jadi apapun gitu ya. Nah, sebetulnya ini membuka setting atau propertiesnya. Bisa diganti warnanya. Kalau kita klik style, itu bisa diganti ketebalannya. Gitu. Kalau sudah diganti, nanti jangan lupa di save lagi ya Bu ya.
gitu. Bapak untuk yang teksnya yang FX itu bagaimana kalau dikasih warna? Oh iya sama Bu. Jadi misalnya yang Oh, FX sama aja tadi, ya? iya. Jadi yang ini ya, yang FX ini kita klik di sini kan ada pilihan warna ya. Nah, kasih plus ini aja. Nanti, nah kalau teks itu ada dua Bu. Merubah warna teks itu foreground color atau merubah warna backgroundnya. Misalkan saya mau teksnya tetap warna hitam, tapi backgroundnya warna hijau misalnya. Atau warna orange. Saya tutup dulu, ini kok besar banget ini. Nah. Itu jangan. Nah, ganti jadi ini. Ini yang diubah kan backgroundnya. Kalau yang diubah foreground, yang diubah warna teks. Ya, nggak kelihatan malah. Ya gitu. Teks sama caranya. Nah, apapun objek di sini itu bisa diganti bentuk dan warnanya. Ini sekarang. Nah. Oke, kalau sudah ini saya klik dan dulu. Ibu, kalau sudah di-save silakan cek ya, cek di profilnya apakah sudah muncul atau belum. Jangan-jangan belum muncul gitu. Ngeceknya kembali setelah di-save. Layarnya jangan besar-besar ya, layarnya kecil saja. Ke menu utama, ke home, lalu masuk ke profile. Harusnya ada di sini gitu. Nah, saya mau stop sharing, terus saya mau lihat hasil karya Bapak Ibu. Aku pakai ini. Nah, silakan. Siapa yang mau share? Ada yang mau tanya lagi kayaknya Pak Oh, ada yang mau Isanuddin. tanya. Silakan Pak Isanuddin. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan kita udah lihat pembuatan aktivitas untuk simulasi grafik fungsi kuadrat ya Pak ya. Iya Pak. Itu kan ada variabel A, B, dan C. Iya. Saya amati di GeoGebra ini untuk slidernya bentuk bilangannya desimal. Bisa dibuat pecahan nggak Pak itu kira-kira? Bisa Pak, bisa. Nah, caranya Bisa. gimana Pak? Gitu. Boleh Pak. Ya, Iya. terima kasih Pak. Oke. Karena tadi kita kan sebetulnya tidak membuat slider. Kita tadi hanya membuat bilangan. Nah, kalau di GeoGebra Classic 6, saat kita membuat bilangan itu otomatis kita membuat slider yang isinya desimal. Tapi nggak apa-apa. Karena itu masih bisa kita ganti. Ini sebentar, ini kerucilnya. Malah mau. Sudah kelihatan layar saya Ibu? Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Edit activity. Sebentar. Nah, oke, saya klik kanan ya untuk membuka membuka settingnya. Saya klik kanan, lalu pilih setting, lalu di bagian slider itu ada minimal, maksimal, dan increment, Pak. Increment itu adalah kenaikannya. Kalau kosong itu dianggap 0,1 atau 0,01. Kalau mau bilangan bulat berarti kenaikannya adalah kita buat 1. Gitu. Kita buat 1 kok itu Pak 11 malah. Nah, jadi punya yang A saya buat 1, lalu saya enter.
masih Kalau dibuat 1, inkremennya menjadi bilangan bulat. Ya. Bapak Ibu sebentar ya, ini saya stop sharing dulu. Dicoba dulu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Jangan ditutup, ya. Tutup dikit ya. Nggak boleh ditutup, tutup dikit. Gini aja, oke? Oke, sip. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Untuk menulis pangkat 2-nya pakai ini, Bu. Saya tulis di chat aja ya biar kelihatan. Kalau tadi kan nggak kelihatan. Misalkan kita mau menulis 2x kuadrat gitu, tulisnya 2x kuadrat. Pakai topi, pakai simbol topi yang ada di angka 6 itu loh, Bu. Pakai shift gitu. Oke, silakan bertanya. Siapa tadi? Yang resen tadi siapa ya? Pak Ihsanuddin, silakan Pak. Ya, melanjutkan yang tadi Pak, yang slider. Sudah bisa Pak? Sudah, tapi kan ini bilangannya bulat ya Pak ya. Bapak bilang. Kalau ya dibuat pecahan biasa bisa Pak, pecahan A per B gitu. Nah, kalau pecahan A per B berarti kan harus yang diatur sebetulnya kalau A per B itu pembilang dan penyebutnya, Pak. Jadi Bapak harus membuat apa namanya? Sebuah bilangan baru yang ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya bilangan bulat. Penyebutnya juga bilangan bulat. Nanti ada bilangan baru yang isinya adalah bilangan pecahan tadi.
Jadi misalkan Oh, kalau saya buat di sini ya, saya akan membuat sebuah bilangan baru. Saya buat algebranya, saya buka algebranya dulu. Nah, saya akan membuat sebuah bilangan baru yang isinya adalah A per B ya, saya tulis A per B gitu saja. A per B. Kelihatan ya Pak ya di layar ya, A per B biasa. A pernya itu pakai yang tanda tanya itu, yang satu tombol dengan tanda tanya, A per B, lalu saya tekan belum 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 terlihat, share Pak. screen ya? Belum Belum share saya share belum screen. share screen. Maaf. Nah, ini punya saya yang tadi. Ini nggak ada hubungannya dengan fungsi kuadrat ya, hanya membuat kalau itu A per B. Nah, di sini. Sebentar. Belum ada suaranya, Pak. Matikan. Saya ulangi dulu ya. Jadi, saya hapus dulu sebentar. Nah, jadi tinggal kita nulis A per B. A per B. Pernya itu pakai tombol yang ada, yang jadi satu dengan tanda tanya A per B biasa. Nanti sudah jadi pecahannya. Tinggal enter, maka terbentuk sebuah bilangan baru. D sama dengan A per B. Kalau mau memunculkan, ya kita pakai teks, ya, pakai teks, misalkan di sini. Karena teksnya itu harus dinamis, maka kita harus mengambil dari advance sini. Nah, D. Ya, di sini ya, D. Previewnya jelek ya. Aktifkan praktek formulanya dulu. Kita klik OK. Coba kita ganti A per B-nya. Oh, B-nya yang 0. Nah, saat kita ganti pecahannya ini kan jelek ya. Jelek. Nggak cantik lah gitu, nggak cantik. Karena secara default bentuknya itu desimal. Nah, kalau mau menjadi sebuah pecahan biasa, itu ada sebuah perintah yang menjadikan pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa, kalau bisa ya, karena tidak semua pecahan desimal itu bisa dijadikan pecahan biasa. Nah, inputnya adalah fraction X. Nah, kalau Bapak Ibu mengetik fraction nanti muncul fraction text ya. Fraction pecahan, teks artinya membuat teks dari sebuah pecahan gitu. Terus buka kurung, isinya adalah bilangan yang kita buat tadi ya, D gitu. Nah, muncul kan 10/13. Terus saya tekan enter.
Kalau A-nya saya ubah, jadinya pecahan gitu. Ini desimalnya, ini pecahannya. Nah, oke, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Tentu konten berbeda, eksplorasi yang dibutuhkan juga berbeda ya. Jadi misalkan kalau kontennya adalah fungsi linier, maka yang dibutuhkan adalah eksplorasi tentang gradien dan eksplorasi tentang titik potong dengan sumbu Y misalnya. Jadi setiap konten memiliki eksplorasi yang berbeda, maka dipersiapkan variabel yang berbeda. Gitu. Ya ini tadi nggak ada hubungannya dengan pecahan ya Pak ya. Nggak ada hubungannya dengan fungsi kuadrat, ini cuma tadi mencontohkan kalau membuat sebuah pecahan yang desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak? Silahkan tentang membuat visualisasi. Oke, ya menarik sekali Pak ya. Jadi ini kalau kita masukkan ke dalam teks itu, yang fraction teks itu nanti akan menjadi ini lagi Pak ya. Gimana, Pak? Kebacanya, ini misalkan yang fraction teks yang barusan kita buat tadi, kalau kita masukkan ke dalam teks, itu Iya. nanti kebacanya ini lagi ya, kembali lagi seperti awal ya. Coba ya. Kita Bukan masukkan. Kita punya fraction text, mau kita masukkan ke dalam sebuah teks lagi. Misalkan seperti ini, kita buat teks. Ini fraction text-nya adalah teks 4 ya, biar nggak lupa. Saya mau menulis 10/3x gitu, apakah berhasil itu? Teks 4, isinya kan 10/3, lalu kita tambahi sebelahnya adalah x. Previewnya dalam latex ya berarti kita butuh mengaktifkan latexnya. Gitu. Oh, berarti bisa Pak ya? Bisa. Bahkan kalau mau, misalkan kita mau ABC-nya itu dalam bentuk fraction text. Bisa nggak ya gitu. Nah, berarti kita harus membuat fraction text untuk A, B, dan C-nya. Jadi misalkan begini. Iya, iya. Ini dia saya hapus dulu biar nggak kebanyakan nggak kebanyakan objek ya. Bentar. Ini saya hapus. Ini saya hapus, gitu ya. Saya akan membuat fraction text untuk A, untuk B, dan untuk C misalkan gitu ya. X. A. Action text. Fraction text B. Lalu fraction text C. Lalu baru kita membuat teks ininya. Udah habis. Cepet banget habisnya. Nah, berarti di sini fx sama dengan, karena kita butuhnya satu-satu, sama dengan A. Tadi kan teks 1 ya Pak ya. A X kuadrat
Salah. Kuadrat plus bentar. Plus B X plus T-nya pakai objek plus T. Nah, previewnya kita lihat 0,3-nya kenapa nggak jadi ya? Coba ya. Coba kita oke dulu. Kok nggak jadi? Sebentar, Pak. Pakai advance, Pak. Ya, teks 1, teks 2 kayak. Oh, tadi saya pakai apa ya? Oh, saya pakai ABC. Iya. Oh iya, ininya mau. Harusnya teks 1 sudah dibuat kok. Teks 3 yang benar. Teks 3. Lalu teks 4. Nah, lalu ini teks 5. Ya. Kalau di preview, nah jadilah seperti ini. Nah, kalau membuatnya jadi bentuk apa namanya ini? Pecahan biasa gitu. Nah, tapi kalau kita bermain-main dengan teks itu nanti agak tricky juga. Misalnya seperti yang tampak di layar itu kan nggak cantik sebetulnya. 1x kuadrat itu biasanya hanya ditulis x kuadrat. Membuat sebuah teks yang cantik menggunakan latex itu agak repot. Nah, misalkan itu plus min 4/5x itu kan nggak cantik ya. Harusnya cukup ditulis negatif 4/5x gitu. Nah, untuk membuat sebuah teks latex yang cantik itu harus ada syaratnya. Misalnya, untuk x kuadrat itu kalau koefisiennya 1 nggak usah ditulis. Kalau koefisiennya negatif 1 cukup min-nya, negatifnya. Selain itu bisa ditulis. Nanti ada if then gitu yang digunakan biar tampak menarik. Tapi kalau hanya untuk eksplorasi bentuk ini kan hanya untuk melihat bahwa pengaruh nilai. Jadi saat siswa memperoleh ini untuk pertama kali, lalu kita minta mereka untuk bermain-main, mereka jadi tahu misalkan kalau A-nya itu positif itu terbuka ke atas gitu ya. A-nya 0 bukan fungsi kuadrat ya. A-nya negatif terbuka ke bawah gitu. Apakah itu saja untuk A? Tidak. Semakin besar nilai A, ternyata itu kan juga sebuah temuan gitu. Semakin besar nilai negatifnya itu juga semakin ramping, tapi terbukanya kan terbalik. Nah, justru temuan-temuan seperti ini itu yang penting bagi anak-anak saat mereka menemukan sebuah aturan. Iya, sebuah aturan yang dapat mereka peroleh sendiri. Namanya apa? Inquiry ya. Tanpa kita harus kasih tahu, tapi mereka punya, mereka bisa mengkoneksikan antara A, B, C dengan gambar yang ada. Gitu. Tanpa kita harus gambar satu-satu, A-nya positif. Kita tunjukkan, nggak harus, tapi biarkan mereka bermain-main sendiri. Silakan. Senyum lagi. Iya, ya senyum-senyum terus. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, Bapak, silakan. Iya, Pak. Itu ada di chat Pak Deko tanya apa perbedaan subtext dengan fraction? Apa perbedaan apa Pak tadi? Subtext itu akar. Kalau akar itu, kalau fraction nanti nggak bisa buat akar, misalkan akar 3 kita membuat square root 3 gitu ya. Kalau fraction nanti nggak bisa menunjukkan akar 3, tapi kalau subtext itu jadi Pak, akar 3 bisa. Bedanya itu.
Oh, Pak Niko. Oh, bukan ya? Oh iya, oh Pak Niko ya, Pak Niko Pak. Kalau surtex apa Pak? Akar gitu. Jadi saat kita melakukan perhitungan sebuah, misalkan ini saya bikin di tab baru ya, ini sudah terlalu ruwet di sini. Kita di sini kita buat di GeoGebra yang baru. Terus kita buat apa ya yang gampang ya, segitiga siku-siku gitu ya Pak ya. Sebentar Pak. Tendang. Ini terus di sinilah kayak segitiga siku-siku biasa. Lalu kita buat segmen. Terus kita, nah ini panjangnya kan harusnya bisa dibuat nggak bentuk seperti ini ya Pak ya. Karena kan ini panjangnya bisa, misalkan ini 2, ini 4, berarti berapa? 2 akar 1, 2 akar 4, 2 akar 6 ya. Nah, panjangnya AC itu bisa kita, nah misalkan saya buat teks untuk di sini, untuk di sini itu bisa bilangan bulat, tapi untuk yang miring kan nggak enak ini 447. Nah, kita bisa pakai sort text kalau berkaitan dengan bilangan irasional. Nah, saya nyari istilahnya kok susah tadi. Bilangan irasional. Nah, gini, 2 akar 5. Kalau tidak menggunakan bilangan irasional, cukup menggunakan fraction text. Itu Pak Niko. Udah habis. Iya, udah habis. Mau bikin lagi? Iya. Iya, nanti. Ini lagi. Iya. Terus ada pertanyaan lagi. If then di input di tab condition, iya Pak. If then-nya di input di tab condition. Jadi menuliskan AX kuadrat. Menuliskan AX kuadrat itu cantik bentuknya itu menggunakan latex. Nah, masalahnya kalau menggunakan latex itu harus pakai if then biar cantik. Jadi misalkan if A-nya kurang dari 1, A-nya kurang dari min 1, A-nya sama dengan 1, tidak usah ditulis. If A-nya sama dengan negatif 1, hanya ditulis negatifnya itu harus ditulis semua. If then-nya. Nah, tapi kita nggak ke situ dulu, Pak. Ini sepertinya karena ada beberapa yang masih belajar. Nanti untuk membuat teks yang menarik dengan latex, mungkin bisa di sesi lainnya. Iya. Oke, silahkan. Yang lainnya yang apa? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang mana ya Bu ya? Yang di contoh Bapak tadi, yang di profil Pak. Yang di profil, lalu Ya. Tadi yang didemokan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya Pak. Oh iya, oh itu kita buat sendiri Ibu. Jadi misalkan ini ya, wah ini sudah banyak tambahan ya, saya hapus dulu, saya cancel. Nah, ini kan aslinya ya. Jadi, misalkan setelah kita save project kita mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan di di aktivitas kita. Ini kebesaran. Kita bisa mengedit punya kita ya, jadi bisa diklik di sini lalu edit activity. Nah, lalu kita bisa menambahkan pertanyaan Ibu. Misalkan, ini buat orang dewasa. Nah, menambahkan teks misalkan di sini ada teks, silahkan geser misalkan A, B,
dan C, lalu amati yang terjadi. Misalnya teks biasa ya Bu ya, kita klik dan ini hanya menambahkan teks di atasnya applet yang sudah kita buat. Lalu di sini ada add element, menambahkan elemen. Dalam sebuah aktivitas itu anggap saja seperti LK. LK kan isinya macam-macam, ada materi mungkin ya, ada pertanyaan, jelas ada pertanyaan, ada add element. Kalau diklik nanti muncul elemen apa yang ingin kita tambahkan. Apakah teks, apakah applet yang lain, apakah notes gitu ya, apakah pertanyaan atau video atau gambar atau PDF files bisa, atau link ke website lain. YouTube bisa masuk sini Bu. Jadi misalkan sebelum eksplorasi diberikan video itu bisa. Nah, pertanyaan ya tinggal diklik pertanyaannya. Nanti pertanyaan ada 2 tipe yang bisa kita gunakan. Pertanyaan open, terbuka, atau multiple choice. Karena saya ingin melihat respon anak secara bebas, maka saya pilih yang open question. Bisa juga yang multiple choice atau pilihan ganda lah gitu ya. Nanti bisa beberapa pertanyaan. Nah, open question misalkan apa gitu ya, misalkan apa yang kamu lakukan saat nilai A positif, A sama dengan 0, atau A kurang dari 0 gitu. Cukup langsung klik dan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Ibu tanyakan saat di kelas. Kalau sudah, save and close. Aduh, ayah pakai masker ya. Kemana ayah? Aduh. Ya, sebentar Ibu, saya pakai masker dulu. Ya, gitu. Gitu ya, Bu ya? Itu ayah. Itu ayah. Mana tadi? Ya, ini. Itu ayah. Nah, setelah dan kita bisa buka lagi. Titik, 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 titik. Lalu sudah ada. Nah, nanti anak-anak kalau perlu menuliskan rumus bisa langsung rumus di sini ada. Ini untuk rumus, ini untuk teks biasa. Gitu. Lepas ini. Bisa dilepas itu. Untuk menyimpan di Word-nya bagaimana Bapak? Menyimpan di Word? Saya kurang paham ini. Kenapa disimpan di Word, Ibu? Misalkan untuk LKPD begitu Pak. Sementara ini tidak bisa Ibu. Ini tidak bisa sementara tidak bisa konversi ke tempat lain gitu. Iya. Paling mungkin solusinya di screenshot ya Pak ya? Iya Ibu. Karena kalau untuk ke anak nanti bukan dikasih dalam bentuk Word, tapi kita ini Bu menggunakan GeoGebra Praktek lesson. langsung ya Pak? Iya, jadi kita create lesson, kita sharing ke anak, tetap kita bisa mendapatkan jawaban anak. Pakai GeoGebra lesson, nanti anak-anak mengerjakan, kita langsung dapat jawabannya gitu. Kalau misalkan anaknya menggunakan handphone itu kira-kira kesulitan mengakses nggak ya Pak? Karena Enggak. di sekolah saya kayaknya nggak ada yang punya laptop. Enggak Bu, asal tadi ini tidak terlalu besar, jadi tetap bisa dibuka. Maksudnya layarnya tidak terlalu besar, sehingga tulisannya jadi kecil-kecil gitu, kan susah. Jadi kalau bisa, ya seukuran ini aja yang tadi. Kalau kita bikin dari laptop ya, nanti tinggal mungkin berapa ya? Seperempatnya lah, seperempat dari ukuran laptop atau seperempat lebih dikit gitu. Nanti bisa dibuka lewat handphone. Ini kalau mau silahkan Bapak Ibu bisa mengecek ya. Ini linknya saya bagikan, punya yang baru saya buat tadi. Saya bagikan ke chat box.
nanti bisa dilihat apakah itu bisa tetap dibuka lewat handphone, maksudnya nyaman dilihat. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Niko. Tadi sudah saya jawab, Pak. Untuk dijawab singkat saja, apakah bisa menghitung ukuran pemusatan untuk data berkelompok? Untuk saat ini saya belum mendalami ke penggunaan dalam statistika, Pak. Jadi saya belum bisa menjawab sekarang. Mungkin kalau dari teman-teman lain ada yang sudah pernah menggunakan GeoGebra, statistika untuk pemusatan data berkelompok, silahkan. Saya menggunakan statistikanya di GeoGebra itu malah lebih ke analisis regresi untuk forecasting peramalan, tapi malah tidak untuk pemusatan data. Lebih ke ini, Pak, saya menggunakannya itu lebih ke materi perkuliahan, bukan untuk yang pemusatan data. Jadi mohon maaf belum bisa saya jawab. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, Pak Ari ini sampai jam berapa, Pak? Kalau kita biasanya? Saya tidak melebihi waktu atau bagaimana? Halo. Bapak untuk materi yang malam ini mudah Allah, Ibu. Ya. Nah, saya tadi mau cerita. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Oh iya. Nah, selain untuk pembuatan... Saya kirim di grup Telegram juga. Oh iya. Nah, selain untuk pembuatan untuk investigasi, untuk eksplorasi, untuk latihan, atau untuk assessment, beberapa pengguna GeoGebra itu sebenarnya menggunakan GeoGebra hanya untuk kesenangan pribadi. Jadi membuat gambar atau membuat kalkulator. Tapi khusus untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi, nah di GeoGebra itu kan ada kalkulator ya, ada kalkulator. Misalkan kemarin saya melihat Pak siapa ya yang sudah mengeksplorasi misalkan menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat, menyelesaikan sebuah persamaan apapun gitu ya. Nah, itu default dari sananya. Nah, kita juga bisa membuat program yang serupa untuk memecahkan sebuah persoalan misalnya saya pernah bikin apa? Misalnya ini ada guru SMA enggak ya? Sudah yuk, ini sudah. Misalkan suatu fungsi persamaan linear. Program linear. Nah, misalkan kita bisa membuat sebuah sebuah program ya untuk melatih kemampuan untuk membuat applet saja 2x plus y misalnya. Kita bisa masukkan beberapa pertidaksamaan